Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Deva Pratama Kurniawan di Studio Rubar 13 Season 2. Di episode kali ini, saya akan membahas cerita mengenai pocong. Nah, pocong seringkali kita dengar dengan banyak versi cerita-cerita yang ada. Ada yang berasal dari mayat yang baru saja dikebumikan, lalu kain kafannya tidak dibuka. Setelah itu, arwah tersebut menjadi gentayangan. Di cerita yang berbeda, pocong juga berasal dari jin, dan dalam versi lain berasal dari dukun santet. Mungkin cerita yang pertama yang mengenai tentang pocong berasal dari arwah gentayangan bisa disampaikan oleh pemain sebelah saya. Jadi, pembahasan mengenai pocong yang berasal dari manusia yang sudah meninggal atau orang yang sudah meninggal. Ini dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak yang menceritakannya dengan berbagai macam versi mereka. Konon atau banyaknya cerita yang beredar di masyarakat, pocong tersebut tercipta atau terbentuk yang akhirnya menggentayangi masyarakat sekitar, karena mungkin kalian sudah pada tahu kalau tali pocongnya tidak dibuka, maka arwahnya tidak tenang atau akan menghantui masyarakat di desa tersebut atau di daerah tersebut. Tapi tahu nggak kalian kenapa pocong tersebut biasanya itu menghantui pada beberapa orang tertentu? Memang menerornya pada satu desa atau satu di masyarakat, tapi banyak cerita yang bilang kalau pocong tersebut bergentayangan itu biasanya mendatangi orang yang spesifik, contoh keluarganya sendiri. Bahkan semasa hidupnya dia pernah melakukan kesalahan atau berseteru dengan keluarga tersebut, maka si arwah pocong ini menggentayangi keluarga tersebut, atau mempunyai dendam pribadi kepada seseorang, maka seseorang tersebut akan digentayangi oleh pocong tersebut. Itu kalau tali pocongnya tidak terbuka. Ini sudah menjadi cerita yang mungkin dari zaman saya kecil ya sampai sekarang itu sudah beredar luas. Kurang lebihnya mungkin mengenai pocong yang bergentayangan karena talinya tidak terbuka itu karena seperti penjelasan tadi. Tetapi ada kemungkinan yang lain karena kalian mungkin pernah tahu kalau pocong itu tercipta bukan karena si manusianya tersebut yang sudah meninggal, tetapi juga terciptanya karena berasal dari jin yang menyerupai. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yang satu lagi. Oke, mengenai pocong yang berasal dari jin. Seperti yang kita tahu, jin itu seperti manusia, bisa berkembang biak, memiliki keturunan, dan ya kehidupannya mungkin seperti kita, tapi kita tidak tahu. Jin sendiri ada yang kafir dan juga ada yang muslim, ya seperti kita lah. Nah, konon katanya jin itu bisa berubah-ubah, bisa menjadi setan apa gitu, setan genderuwo, kuntilanak, atau pocong, atau mungkin tuyul, atau mungkin jin ini bisa menyerupai kita sendiri. Nah,
mungkin yang dimana pocong itu adalah jin itu masuk akal karena bisa menjelma menyerupai sosok pocong itu. Nah, saya juga pernah mendengar suatu cerita yang dimana jin itu terbentuk karena sebuah cerita-cerita tahayul kita. Misalnya kita ini yang awalnya tempat ini nih nggak ada sosok yang seperti itu. Tiba-tiba ada seorang yang bercerita, di sini loh ada pocong. Padahal awalnya tidak ada. Tiba-tiba entah beberapa hari kemudian beneran ada. Mungkin pocong itu terbentuk dari kata-kata kita tadi. Jin yang tiba-tiba mendengar kita bercerita, akhirnya dia mencoba untuk menunjukkan badannya, wujudnya aslinya. Nah, jin sendiri itu biasanya berpenghuni di bambu-bambu yang sangat lebat, pohon-pohon yang rindang, atau rumah-rumah tua yang besar, seperti manusia pada umumnya, di mana dia pasti memiliki tempat tinggal. Nah, saya juga pernah mendengar jika kalian bertemu dengan sosok jin yang berbentuk pocong ini, sebaiknya kalian jangan berusaha menjadi sosok pahlawan, berusaha melawannya. Cobalah untuk menahan diri atau sebisa mungkin berdoa agar tidak ditakut-takuti oleh dia. Karena dia itu juga bisa merasuki raga kita, atau dalam kata lain kesurupan. Mungkin cerita pocong tentang jin ini cukup. Kita beralih ke pocong dari dukun santet. Cerita mengenai pocong yang digunakan oleh dukun-dukun, terutama dukun yang melakukan santet. Kalau di dunia dukun itu ada beberapa taktik atau cara penyampaian untuk melakukan membuat sakit orang. Ada santet, ada teluh, ada guna-guna. Kalau yang namanya pesugihan atau pelet itu beda lagi kan. Untuk seperti orang yang datang ke dukun itu melakukan bukan melakukan, tapi seperti ingin mendapatkan kenikmatan sendiri. Tapi kalau santet kan ingin mencelakai orang yang datang ke dukun. Nah, dalam kaitannya sama pocong yang digunakan oleh dukun-dukun santet, itu sosoknya biasanya yang paling sering kainnya bukan berwarna putih, tapi kain yang sudah menjadi berwarna hitam. Tapi menurut beberapa versi dari orang-orang, ada yang mukanya hancur atau hitam seperti terbakar, cuman kainnya bukan putih, tapi kainnya masih putih, cuman sudah kotor, tidak seputih atau sebersih seperti ketika mereka meninggal. Nah, dan ternyata juga pocong itu kalau kainnya ada yang berwarna-warna, itu juga menunjukkan tingkat-tingkatannya mereka. Seperti tadi yang pocong hitam, kain yang hitam itu dipakai untuk santet. Kalau yang kainnya berwarna merah, biasanya karena seperti arwah yang dendam. Jadi mungkin semasa hidupnya dia mempunyai dendam sesuatu, tapi sampai di alam arwah juga dia tidak tenang, makanya dia memangsa atau ingin mencelakai orang-orang yang berbuat jahat tanpa melalui si dukun.
Kalau yang pada umumnya pocong yang pakai atau memakai kain yang berwarna putih itu mungkin hanya ingin menakut-nakuti manusia. Tetapi dalam kaitannya pocong yang digunakan oleh dukun santet itu kerap kali mereka digunakan sampai pocong tersebut seperti kita manusia bisa juga kelelahan. Jadi kalau mungkin bukan kelelahan, tapi bisa jadi mereka itu hancur. Karena ternyata menurut beberapa cerita, pocong-pocong tersebut yang digunakan oleh dukun santet, kalau digunakan terus-terusan, mereka juga seperti murka, karena juga ingin bebas tanpa digunakan oleh dukun. Kan dukun orang ya atau manusia ya, tapi mereka tuh juga punya ingin kebebasan di dunia mereka, jadi nggak melulu ingin dimanfaatkan. Mungkin cerita mengenai dukun yang digunakan oleh santet dalam hal ini cukup. Saya serahkan kepada Mas Deva mungkin sebagai penutup. Silakan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan, pocong itu banyak sekali ceritanya, banyak sekali versi-versi ceritanya. Yang tadi kan kita udah cerita tentang pocong itu berasal dari arwah gentayangan yang tidak dibukakan kain kafannya. Yang kedua berasal dari jin, dan yang terakhir berasal dari dukun santet. Nah, yang saya dapatkan dari ketiga cerita ini, pocong itu pasti bentuknya sama, dan warna mereka pun pasti ada yang putih. Tapi mungkin yang dukun santet tadi ada warnanya banyak ya, ada hitam dan merah. Mungkin itu juga saya baru tahu. Jadi terima kasih Mas Dedi sudah memberi informasi. Karena pocong itu udah ada banyak sekali warnanya ternyata. Nah, mungkin mengenai cerita pocong sampai sini terlebih dahulu. Karena mungkin di episode selanjutnya kita akan menceritakan cerita-cerita yang lain. Dan mungkin kalau ada cerita pocong yang mungkin kita dapatkan lagi, kita akan ceritakan kembali. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Lali. Opo. Jangan lupa subscribe, komen. Oh, jangan lupa subscribe, komen, dan masukkan kritik di komen. Dan masukkan kritik di komen. Alah.